Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan ke-6. Pertemuan kali ini kita belajar tentang pemodelan struktural. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pemodelan fungsional dengan menggambar use case dan activity diagram. Nah, untuk pemodelan struktural ini nanti kita akan belajar tentang class diagram dan object diagram. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan aturan dan komponen kelas diagram, objek diagram, mampu menjelaskan proses untuk membuat kelas diagram, objek diagram, mampu menjelaskan relasi antara model struktural dan fungsional, mampu melakukan verifikasi dan validasi model. Topiknya kali ini kita akan membahas apa itu model struktural, identifikasi objek, kelas diagram, objek diagram, verifikasi, dan validasi model. Nah, sekarang kita sudah di posisi mana? Jadi, masih di fase analisis. Jadi, analis membuat model proses bisnis dan fungsional untuk merepresentasikan bagaimana sistem bekerja. Itu minggu lalu kita belajar use case modeling. Di saat yang sama, analis butuh untuk memahami informasi yang digunakan dan dibuat oleh sistem. Nah, itu di sini kita akan diskusikan pemodelan struktural, yaitu bagaimana suatu objek dimodelkan dalam proses bisnis dan model fungsional direpresentasikan. Jadi model fungsional yang sudah kita buat minggu lalu itu bagaimana representasinya dalam pemodelan struktural ini. Nah, ini ringkasan yang sudah kita pelajari. Jadi di minggu keempat kita belajar tentang analisis kebutuhan sistem, bagaimana mengumpulkan kebutuhan sistem dan menganalisisnya sehingga menghasilkan proposal sistem, ya, sebuah logical sistem informasi yang isinya ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional, yang mana kebutuhan fungsional itu berhubungan dengan proses dan data. Sementara kebutuhan non-fungsional berhubungan dengan performance dan usability atau kegunaannya. Nah, kebutuhan non-fungsional ini nanti mempengaruhi juga model fungsional, struktural, dan behavioral. Nah, dari pertemuan 4 itu kita menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang dapat digunakan sebagai masukan atau input untuk membuat model fungsional, struktural, dan behavioral. Nah, di minggu minggu lalu kita belajar bagaimana kebutuhan sistem itu dijadikan input untuk model fungsional dengan use case sebagai dasar. Jadi fokusnya pada proses. Nah, sekarang di pemodelan struktural atau konseptual kita menggambarkan struktur data yang mendukung proses bisnis dalam organisasi. Nah, sekarang fokusnya pada data. Nah, apa itu model struktural? Jadi, model struktural atau konseptual itu menggambarkan struktur data yang mendukung proses bisnis dalam organisasi. Struktur data ini direpresentasikan melalui CRD card, class diagram, dan object diagram. Nanti yang CRD card kita tidak bahas, jadi kita bahas class diagram dan object diagram. Nah, membangun model struktural ini adalah proses yang iteratif yang melibatkan analisis tekstual, brainstorming, role playing, membuat diagram, dan memadukan pola atau pattern yang berguna. Kemudian kita verifikasi dan validasi modelnya. Semua pengembangan sistem berorientasi objek ini adalah use case driven dan basisnya arsitektur dan iteratif dan incremental. Jadi use case ini yang membentuk fondasi sistem informasi yang akan kita buat, ya. Dari perspektif arsitektur, pemodelan struktural ini mendukung pembuatan struktur internal atau static view dari sistem informasi. Pada akhirnya nanti kita akan paham bahwa untuk melihat gambaran sistem secara utuh itu kita perlu melakukan iterasi dari 3 perspektif arsitektur, dari yang fungsional, struktural, dan behavioral, ya. Nah, apa itu model struktural? Model struktural adalah bentuk formal untuk merepresentasikan objek yang digunakan dan dibuat oleh sistem.
Jadi menggambarkan orang, tempat, atau sesuatu yang memiliki informasi yang kemudian di capture oleh sistem dan saling berhubungan satu sama lain. Model struktural ini nih digambarkan menggunakan proses yang iteratif yang menjadikan model itu menjadi lebih detail dan semakin jauh dari konseptual seiring waktu. Jadi sama seperti model fungsional yang mana kita lakukan verifikasi dan validasi ke user ya. Jadi setiap kali kita lakukan verifikasi atau validasi, nanti usernya akan melihat bagian mana yang mungkin masih kurang atau yang harus dihilangkan atau yang tidak perlu, tidak penting. Nah itu diverifikasi sehingga akhirnya akan menjadi semakin jauh dari konseptual ya. Jadi akan semakin detail karena kan awalnya kita masih general, terus dengan melakukan konfirmasi iteratif ke user, nanti kita akan mendapatkan gambaran yang lebih detail. Dalam fase analisis, analis menggambar model konseptual yang menunjukkan pengaturan objek secara logis ya. Jadi menunjukkan bagaimana objek itu diatur atau diorganize. Nah, dalam desain, baru analis mengubah model konseptual menjadi desain yang merefleksikan bagaimana objek diatur dalam database dan software ya. Jadi kalau yang fase analisis masih secara logis, masih logik ya. Dalam desain nanti objeknya diatur bagaimana itu disimpan dalam database dan software ya. Tujuan dari model struktural ini adalah untuk menemukan data kunci yang ada dalam domain masalah dan untuk membangun model struktural ya, objek model struktural. Nah ini misalnya problem domainnya. Nah ini nanti solusinya dalam bentuk class diagram ya. Ini nanti class diagram bentuknya seperti ini. Jadi setiap kali sistem analis bertemu masalah baru untuk diselesaikan, kan analis harus belajar ya permasalahan domainnya. Jadi kadang-kadang kasusnya itu bukan kasus yang kita yang familiar buat analis. Jadi dia harus belajar lagi, harus memahami lagi domain masalahnya. Nah itu untuk memudahkan dalam memahami domain masalah, itu perlu menemukan objek-objek yang penting yang digunakan dalam proses bisnis sehingga bisa membentuk model struktural. Kemudian salah satu tujuannya dari model struktural ini yang lain adalah untuk membangun pemahaman atau bahasa yang seragam dengan user ya. Jadi analis dan user itu bisa berkomunikasi secara efektif kalau punya pandangan yang sama, punya pemahaman yang sama. Jadi dengan bahasa yang sama kita pakai diagram, class diagram. Jadi model struktural itu mempresentasikan suatu ide, konsep yang terdapat dalam domain masalah, juga merepresentasikan hubungan atau relasi. Kemudian penting untuk diingat bahwa pada tahap ini model struktural ini tidak merepresentasikan komponen software atau kelas dalam OOP. Ya, jadi walaupun bentuknya kelas diagram yang mana ada nama kelas, ada atribut, ada operasi atau fungsi ya. Nah, itu kan seperti menggambarkan kelas kalau di programming ya, kelas komponen software ya, komponen aplikasi atau kelas dalam OOP. Nah, tapi yang kita gambar di model struktural ini bukan merepresentasikan komponen software ya. Ini masih dalam bentuk penggambaran merepresentasikan proses bisnis ya. Nah, nanti di fase selanjutnya perbaikan dari kelas ini. Jadi nanti di model ini kan kita bikin kelas, nah itu kita anggap sebagai kelas inisial. Nah, nanti di fase desain nanti kelas ini akan dikonversi menjadi objek dalam pemrograman gitu. Biasanya model struktural ini digambarkan menggunakan kelas diagram dan dalam beberapa kasus dengan objek diagram. Jadi sama aja kelas diagram
dan objek diagram itu bedanya nanti di objek diagram kita menginstantiate instance ya. Jadi misalnya ada kelas person, ada kelas orang, kemudian kelas orang itu ada orang satu, ada orang dua, orang tiga objeknya ya. Terus orang satu itu dia punya nama kan ya, punya nama, tanggal lahir, alamat. Nah itu di objek diagram orang satu itu di apa namanya, digambarkan di situ di objek diagram. Kalau di kelas itu enggak, jadi ya cuma kelas diagram. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian kelas diagram, kita penting untuk memahami tentang elemen dasar dari model struktural. Itu ada kelas, atribut, operasi, dan relasi. Apa itu kelas? Jadi kelas itu template untuk menggambarkan orang, tempat, atau apapun. Ya, ini bentuk kelas diagram, nanti bentuknya kotak seperti ini. Yang atas ini menggambarkan nama kelas. Kemudian apa itu atribut? Itu properti yang menggambarkan instance of class atau objek ya. Jadi atribut ini yang menggambarkan properti yang menggambarkan objek ya dari kelas. Ini untuk box, ini propertinya apa? Kelas kotak ini propertinya dia ada volume, dia ada materi. Ya, volumenya misalnya muatnya berapa, materialnya apa gitu ya. Kemudian ada operasi atau fungsi yang dilakukan oleh kelas. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari box ini bisa mengisi atau bisa mengosongkan. Nah, itu contohnya untuk kelas atribut operasi. Misalnya contohnya lagi kelas mahasiswa. Tuh ya, ada objek mahasiswa 1, mahasiswa 2. Mahasiswa itu pasti punya nama, punya nomor induk mahasiswa. Kemudian misalnya fungsi atau operasinya mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah atau meng-cancel mata kuliah. Nah, itu contohnya. Ini tadi kelas adalah general template yang digunakan untuk membuat instance atau objek dalam domain problem. Ya, semua objek dari kelas yang sama itu identik dalam struktur dan sifat ya, tapi terdiri dari data yang berbeda dalam atribut. Ya, jadi semua objek yang di-create dari kelas ini, misalnya tadi mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu semuanya dari sisi struktur dan fungsi atau behavior atau sifatnya itu sama. Dia punya nama, mahasiswa itu punya nama, punya NIM, punya alamat gitu misalnya. Terus mahasiswa itu bisa mengambil kelas, bisa menggagalkan kelas. Nah, apa yang beda? Yang beda adalah data pada atribut. Misalnya mahasiswa 1 namanya Arif, NIM-nya misalnya 123. Mahasiswa 2 namanya Dian, NIM-nya 456 gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi data dalam atribut yang membedakan. Ada 2 bentuk kelas selama analisis. Itu ada konkret dan abstrak. Ya, jadi umumnya ketika analis menggambarkan domain kelas aplikasi itu merujuk pada konkret kelas. Nih ya, sebagai contoh dari kelas karyawan dan pelanggan. Nah, kita bisa identifikasi generalisasi dari 2 kelas karyawan dan pelanggan itu adalah abstrak kelas namanya orang ya. Tapi kita bisa nggak memakai kelas orang dalam sistem, jadi cukup untuk membuat kelas karyawan dan pelanggan aja bisa ya. Jadi yang digambarkan yang konkret kelas. Nah, itu tadi kelas. Lalu atribut. Jadi kalau atribut itu merepresentasikan informasi yang relevan dengan deskripsi kelas dalam domain aplikasi ya. Jadi tadi atribut itu berisi informasi yang menurut analis atau user harus dipantau atau diperhatikan. Sebagai contoh, atribut yang relevan untuk kelas karyawan adalah nama karyawan.
Jadi atribut itu merepresentasikan informasi yang relevan ya. Kalau yang tidak relevan itu tidak dicantumkan di atribut. Misalnya untuk kelas karyawan. Kalau kelas karyawan tuh ada apa sih? Ada nama karyawan. Misalnya ada alamat karyawan. Tadi kelas mahasiswa tadi ada nama mahasiswa, ada NIM, ada alamat ya yang tidak relevan. Misalnya warna rambut ya. Walaupun kita tahu di atribut mahasiswa realnya pasti ada komponen, ada atribut atau properti rambut gitu ya. Untuk kelas orang pasti ada rambut, terus warna rambut, warna kulit. Nah, tapi karena itu tidak relevan dalam domain masalah ya, untuk apa di state atau dicantumkan warna rambut, warna kulit, kan tidak penting, sehingga tidak perlu ditampilkan di aplikasi bisnis. Jadi hanya atribut dengan tipe primitif atau atomic seperti integer, string, double, data type, boolean itu yang dimasukkan ya. Atribut yang kompleks atau yang merupakan atribut gabungan itu nanti akan menjadi placeholder ya, atau penampung untuk relasi antar kelas. Nah, itu tadi atribut. Kemudian masuk ke operasi. Operasi ini adalah sifat atau behavior dari kelas ya, didefinisikan dalam suatu operasi. Pada fase selanjutnya di fase desain ya, nanti untuk mendesain aplikasi itu operasi ini, fase implementasi operasi ini nanti dikonversi menjadi metode ya di pemrograman. Sama seperti atribut, hanya operasi yang berkaitan dengan domain masalah yang perlu dipertimbangkan ya. Sebagai contoh, biasanya kelas itu menyediakan fungsi untuk membuat instance, menghapus instance, mengakses nilai atribut, setting atribut, menghapus relasi gitu ya. Lalu ada relasi. Nah, relasi ini menggambarkan bagaimana kelas saling berhubungan. Ada 3 tipe relasi dalam UML, ada generalisasi, ada agregasi, ada asosiasi ya. Generalisasi ini membuat turunan dari atribut atau operasi yang mewakili relasi yang khusus ya. Misalnya tadi untuk orang atau ya generalnya orang, relasinya yang khusus misalnya orang itu ada karyawan tadi, ada pelanggan gitu misalnya. Atau agregasi yang menghubungkan bagian-bagian dalam kesatuan. Lalu ada asosiasi yang menghubungkan relasi antar kelas ya. Agregasi itu misalnya bagian dari, misalnya karyawan itu bagian dari suatu departemen, mahasiswa itu bagian dari suatu universitas, dosen bagian dari suatu universitas. Nah, itu agregasi. Lalu masuk ke identifikasi objek. Bagaimana sih kita mengidentifikasi objek dalam kelas diagram? Jadi karena tadi kita tahu kalau kelas diagram itu fokusnya kita nanti akan menggambar kelas-kelas ya, kelas-kelas yang atau objek yang terkait dengan proses bisnis. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi objek? Jadi ada 4 pendekatan untuk identifikasi objek. Itu ada analisis tekstual, ada brainstorming, ada kita bikin daftar objek, ada dengan pola atau patterns. Ya, kebanyakan analis menggunakan kombinasi dari semua teknik untuk memastikan bahwa tidak ada objek penting dan atribut atau operasi dan relasi yang diabaikan. Sekarang yang pertama, analisis tekstual. Jadi kalau analisis tekstual, kita identifikasi objek itu dengan mereview dari use case diagram yang sudah kita buat di pemodelan fungsional. Ya, jadi di minggu lalu kan kita belajar use case itu, kita selain membuat use case diagram, kita juga bikin keterangan atau deskripsi use case, ya kan? Nah, di situ kita identifikasi dari situ apa sih yang menjadi objeknya. Nah, caranya untuk kata benda pada use case itu kita identifikasi sebagai kelas dan kata kerja itu sebagai operasi. Nih ya, sebagai contoh, misalnya ada use case yang minggu lalu itu membuat perjanjian pasien lama. Nah, membuat perjanjian pasien lama, nah kita dengan mudah bisa mengidentifikasi objeknya apa aja sih yang terkait dengan
perjanjian pasien lama, misalnya ada dokter, ada perjanjian, ada pasien, ada kantor, ada resepsionis, ada nama, alamat pasien, informasi pembayaran, tanggal dan waktu. Terus kita juga bisa dengan mudah mengidentifikasi operasi seperti pasien menghubungi kantor, membuat perjanjian, menggagalkan perjanjian, mengubah perjanjian, kemudian mencocokkan jadwal tuh ya. Nah, itu kan bisa dilihat dari keterangan ya, keterangan use case yang kita buat. Deskripsi use case yang kita buat tuh kita bisa identifikasi dari sini. Nah, kemudian ada yang namanya brainstorming. Brainstorming ini itu adalah sesi dengan user, bagaimana kita beride. Brainstorming itu artinya kita berpikir, berikan ide apa sih objek yang terkait di proses bisnis. Bedanya kalau tadi kita pakai model fungsional yang udah kita bangun sebelumnya. Kalau brainstorming ini tidak melibatkan model fungsional sebelumnya. Jadi kita melakukan meeting sama user. Jadi kalau ingat yang sesi waktu kita analisis kebutuhan sistem tuh ada namanya sesi join meeting dengan user. Nah, ini juga seperti itu. Kita adakan sesi bersama dengan user untuk mengidentifikasi objek yang berinteraksi dengan proses bisnis mereka. Sebagai contoh, misalnya kalau klien kita tadi rumah sakit mau bikin sistem perjanjian, pasti objek yang muncul di kepala itu adalah dokter, perawat, resepsionis, perjanjian, penyakit, resep, asuransi, rekam medis gitu ya. Nah, nanti setelah yang disebutkan tadi itu adalah kandidat objek ya. Jadi masih kandidat, belum objek yang kita pilih, yang benar-benar sesuai yang kita butuhkan dalam proses bisnis. Nah, nanti setelah kandidat objeknya diidentifikasi, user kemudian mendiskusikan dan memilih kandidat objek mana yang dipertimbangkan. Nanti setelah diidentifikasi lagi, dipilih kandidat objek yang mana, kemudian diidentifikasi lagi identifikasi atribut, operasi, dan relasinya. Nah, ini prinsip dalam memandu sesi brainstorming oleh Bellin dan Simon. Jadi semua saran harus ditanggapi serius. Jadi dalam pengembangan sistem itu lebih baik kita menghapus informasi yang tidak berguna di ujung daripada nanti kita ketinggalan informasi ya. Jadi lebih baik kita punya banyak informasi yang kita dapat dari user, kita list, kita kumpulin semua, daripada nanti secara tidak sengaja ternyata kita lupa memasukkan hal penting ya. Kemudian semua peserta sebaiknya berpikir dengan cepat. Tuh, jadi semua peserta didorong untuk beride dengan cepat. Lalu fasilitator atau moderator harus mengatur jalannya sesi, memastikan semua peserta berpartisipasi dan tidak ada yang mendominasi. Untuk mendapatkan pandangan yang komplit, disarankan untuk melakukan pendekatan round robin, di mana peserta bergantian memberikan saran terkait kandidat ke kelas atau objek. Jadi daripada rebutan gitu ya, jadi dibikin prosesnya itu gantian. Jadi setiap peserta bergantian mengajukan atau memberikan ide objek apa sih yang terkait dengan proses bisnis atau terkait dengan sistem mereka. Atau pendekatan lain yang kita bisa menggunakan tools, misalnya pakai Google Form, nanti setiap user memasukkan objek, kandidat objek ya, karena biasanya di Google Form itu mendukung anonim ya, jadi mungkin lebih familiar dan lebih nyaman buat user. Nah, itu sesinya untuk sesi brainstorming mirip kan ya sama JAD minggu lalu ya, Joint Application Development, dimana kita berkumpul bersama user untuk membahas suatu
ide ya. Kemudian ada namanya daftar objek. Jadi daftar objek ini kita mendaftarkan objek yang umum ada pada domain sistem bisnis. Bedanya ini analis bekerja sendiri, jadi nggak sama user. Jadi kalau yang analisis tekstual tadi itu kita pakai model fungsional yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau brainstorming kita mikir beride bersama user. Kemudian daftar objek ini analis kerja sendiri. Jadi bikin kira-kira apa sih daftar objek yang berkaitan dengan domain sistem. Ya, biasanya dimulai dari sesuatu yang nyata atau fisik dulu. Bisa berupa buku, meja, kursi, atau dari insiden atau event yang terjadi dalam domain bisnis seperti meeting, penerbangan, kinerja. Kemudian melakukan review use case ya, atau bisa melihat dari interaksi dari transaksi, atau kita bisa lihat dari objek lain yang bisa diidentifikasi, misalnya tempat, organisasi gitu ya, kebijakan. Nah itu. Kemudian ada namanya pola atau pattern. Jadi untuk menggunakan pola ini adalah hal baru dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Jadi pattern itu adalah kelas yang saling berkolaborasi untuk menyediakan solusi untuk masalah yang umum terjadi. Jadi karena pattern menyediakan solusi untuk masalah yang umumnya terjadi, jadi pattern ini bisa digunakan lagi, reusable. Kalau berdasarkan Alexander, sangat mungkin untuk membuat bangunan yang rumit dengan merangkai pola yang umum terjadi daripada membuat semua konsep dan desain baru. Jadi kadang-kadang kalau kita menemukan permasalahan atau case di klien itu kadang-kadang bukan hal yang baru. Jadi di beberapa bisnis atau di beberapa organisasi lain itu juga punya masalah yang sama. Nah, sehingga sudah ada rujukan untuk membuat desain atau analisis terkait objek ya, untuk mengidentifikasi objek atau membuat contoh kelas diagram untuk kasus tertentu ya. Dengan seperti itu jadi kita nggak perlu mikir dari awal ya, jadi kita lihat referensi aja kemudian kita mulai dari situ, jadi nggak perlu mulai dari nol. Ini misalnya contohnya di kasus transaksi bisnis online atau virtual. Jadi biasanya semua transaksi online itu pasti butuh kelas transaksi, kelas lokasi, kelas pengguna atau user, kelas item atau barang ya. Dengan menggunakan ulang pola kelas yang ada, kita bisa dengan cepat mendefinisikan sistem daripada kita mulai dari nol ya. Nah ini contohnya, misalnya ini contohnya sudah ada rujukannya untuk melihat beberapa model objek ya, reusable object pola yang bisa kita gunakan. Ini data model pattern, misalnya untuk kasus accounting atau akuntansi itu bisa lihat contoh polanya di referensi 3 dan 4. Ini sudah ada di sini. Jadi kita tinggal ikutin pola yang sudah ada ya sebagai contoh. Misalnya kalau kita menangani kasus yang berkaitan dengan trading, dengan transaksi misalnya, atau berkaitan tentang dokumen. Tentang dokumen ada di nomor 2 dan 4. Tentang trading ada di nomor 3. Jadi kita bisa review atau kita bisa merujuk ke situ. Jadi misalnya udah disediakan modelnya. Contoh model objek kelas diagramnya. Jadi kita tidak perlu membangun atau membuat dari nol ya. Nah itu tadi bagaimana kita identifikasi objek. Jadi ada analisis tekstual, ada brainstorming dengan user, ada kita bikin daftar objek, lalu kita lihat dari pattern atau pola atau domain masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi tidak perlu membuat dari awal. Lanjut ke kelas diagram. Jadi diagram kelas ini adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan antar kelas yang tetap konstan dalam setiap waktu.
Jadi diagram kelas itu menggambarkan kelas yang mencakup perilaku, status, dan hubungan antar kelas. Jadi fondasi untuk diagram kelas ini adalah kelasnya ya, yang menyimpan dan mengelola informasi dalam sistem. Nanti ada diagram yang alternatif, ada diagram objek yang itu saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau diagram objek itu ada contoh objeknya, ada instance-nya. Nah, ini contoh diagram kelas. Jadi nanti yang diidentifikasi objek itu ya, misalnya di kasus appointment, perjanjian di rumah sakit, perjanjian dengan dokter. Nah, itu yang kita identifikasi di bagian sebelumnya tadi, yang kita identifikasi objek itu adalah identifikasi ini nih ya, identifikasi kelasnya ini. Ada appointment, ada perjanjian, ada partisipan atau peserta. Peserta itu ada karyawannya, ada pasiennya. Karyawannya ada dokter, ada resepsionis, ada perawat. Pasiennya ada rekam medis, ada gejala, terus ada penyakitnya, terus ada perawatannya apa gitu ya. Nah, itu yang kita identifikasi di sebelumnya tadi, identifikasi objek. Nah, itu ini ya, kotak-kotak kelas ini. Sintaksnya seperti apa untuk kelas diagram? Jadi ada namanya kelas, ada atribut, ada operasi, ada asosiasi. Asosiasi ini ada yang generalisasi, agregasi, dan komposisi. Jadi kelas itu merujuk pada orang, tempat, dan sesuatu yang informasinya itu ditangkap oleh sistem. Ya, jadi dapat kita lihat bahwa kelas yang kita definisikan sebelumnya itu yang di kasus membuat perjanjian pasien itu misalnya ada dokter, ada pasien, ada resepsionis, rekam medis, ada gejala gitu ya. Nah, ini contohnya kelas itu nanti dibuat dalam bentuk kotak seperti ini. Ini nama kelasnya di atas, kemudian nanti di bawahnya ada atribut, kemudian ada operasi. Nama kelasnya dibuat bold atau ya, huruf tebal. Lalu ada atribut. Atribut ini adalah properti dari kelas yang ingin kita dapatkan informasinya. Misalnya kelas partisipan atau peserta itu ada atribut nama belakang, nama depan, alamat, telepon, tanggal lahir. Atau misalnya kita punya kelas mahasiswa, itu ada nama mahasiswa, ada NIM ya, ada alamat, ada semester gitu misalnya. Atribut itu ada yang dihitung dan diturunkan. Jadi atribut yang spesial seperti ini nanti dibuat, ditandai dengan tanda garis miring atau slash sebelum nama atribut ya. Contoh atribut yang dihitung atau diturunkan itu misalnya atribut turunan usia. Jadi usia itu dihitung dari pengurangan tanggal saat ini dengan tanggal lahir pasien ya. Nah, itu atribut turunan. Kemudian atribut juga bisa public itu tandanya plus, kemudian protected hash seperti ini, kemudian private bisa min. Yang public itu berarti atributnya tidak tersembunyi dari objek lain ya, sehingga objek lain bisa memodifikasi nilainya. Kalau protected, atributnya tersembunyi dari semua kelas kecuali subkelasnya secara langsung. Kalau private, atributnya tersembunyi dari semua kelas, jadi dia khusus atribut untuk kelas itu. Biasanya defaultnya atribut itu adalah private. Nah, ini contoh atribut, bagaimana kita membuat atribut name. Jadi dibuat nama atribut. Nah, kalau misalnya ada garis miring, itu atribut turunan ya. Nanti atribut ditaruhnya di sini ya. Ini kalau min itu kan artinya private. Jadi defaultnya untuk atribut itu private. Jadi ini atribut nanti didaftarkan di kompartemen bagian kedua. Kemudian ada operasi. Operasi itu adalah aksi atau fungsi yang dijalankan oleh kelas. Fungsi yang tersedia untuk semua kelas, yang umum untuk semua kelas itu biasanya tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam kelas diagram. Jadi yang ditampilkan di kelas diagram itu adalah operasi yang unik.
Misalnya fungsi yang umum ada di semua kelas itu membuat instance, return value, set value, menghapus instance, ya itu kan yang umum. Nah itu tidak ditampilkan, yang ditampilkan hanya operasi yang unik. Yang unik itu misalnya contohnya di kasus ini, maaf. Di kasus yang tadi ini kelas, ya ini yang unik-unik, yang fungsi yang unik dari kelas itu yang dicantumkan. Jadi kalau yang misalnya kayak menghapus instance atau membuat instance itu tidak ditampilkan, jadi hanya fungsi yang unik. Misalnya ini pasien membuat perjanjian, menghitung kunjungan terakhir, status gitu ya, melihat history medis gitu. Nah, operasi itu ditulis seperti ini. Jadi nama operasinya, kemudian tanda kurung. Nah, tanda kurung itu nanti berisi parameter. Tapi kalau nggak ada parameter, tanda kurungnya dikosongkan. Sama seperti atribut, operasi bisa public, protected, atau private. Tapi defaultnya operasi itu adalah public ya. Jadi karena biasanya operasi atau metode itu biasanya kadang dipakai oleh objek atau kelas lain ya, sehingga defaultnya public. Nah, operasi ini nanti dibuat itu di bawah ini ya, di bawah atribut nih operasi. Plus ini defaultnya adalah public. Kemudian ada namanya asosiasi. Nah, jadi tujuan utama dari kelas diagram ini adalah untuk menunjukkan relasi atau asosiasi antar kelas. Nah, asosiasi ini kita buat dengan garis seperti ini. Jadi hubungan antar kelas ya. Asosiasi itu yang ini adalah hubungan antar kelasnya. Jadi misalnya misalnya seperti ini, kalau misalnya dia 1, berarti hubungannya 1 ya, exactly 1. Misalnya sebuah departemen itu pasti punya 1 bos gitu ya, departemen ini pasti punya 1 bos. Kalau misalnya 0 atau lebih, ini 0 bintang. Contohnya misalnya karyawan itu bisa punya atau nggak punya anak ya. Jadi kalau nggak punya anak 0, kalau punya atau lebih banyak anak itu bintang ya. Jadi bisa punya 0 atau lebih. Nah ini contohnya. Atau kalau 1 bintang itu berarti minimal 1 atau lebih. Jadi contohnya misalnya kasusnya bos itu pasti dia bertanggung jawab ke minimal 1 pegawai atau lebih, karena gak mungkin bos gak punya bawahan ya, pasti bosnya punya karyawan yang dibawahi. Nah itu minimal 1. Nah itu contoh kasusnya. Kalau misalnya 0 atau 0 atau 1 itu contoh kasusnya ini, misalnya karyawan itu bisa menikah atau tidak menikah. Tapi kalau menikah itu punya pasangan minimal 1. Pasangan maksimal 1 ya, 0 atau 1. Kalau ini artinya range atau rentang. Misalnya karyawan bisa mengambil 2 sampai 4 liburan dalam setahun. Nah, ini juga sama. Ini juga rentang, ini bacanya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5. Jadi misalnya ini karyawan itu bisa menjadi anggota 1 sampai 3 kepanitiaan atau 1 sampai 5 kepanitiaan gitu ya. Nah, itu asosiasi. Asosiasi ini ada yang generalisasi. Jadi generalisasi itu menunjukkan subkelas yang menurunkan sifat-sifat dari superkelasnya. Nanti dibuat seperti ini hubungannya, garis kemudian tanda segitiga putih. Nah ini contoh generalisasi. Misalnya ada superkelasnya
Hewan itu ada turunannya, ada subkelasnya, burung, ikan. Kemudian burung ada jenis-jenis burung lagi, ikan ada jenis-jenis ikan lagi. Ini juga person, orang itu ada misalnya dokter, ada patient. Dokter itu ada yang dokter umum, ada spesialis. Nanti spesialis juga ada spesialis macam-macam ya. Nah itu dihubungkan dengan garis dan segitiga seperti ini. Nah yang general itu di atas dari yang khusus ya, itu namanya generalisasi. Kemudian ada yang agregasi. Agregasi ini adalah hubungan logikal yang menjelaskan relasi bagian dari, ya, bagian dari, is part of. Nah, agregasi ini nanti ada yang mirip lagi, satu lagi komposisi. Tapi kalau komposisi itu mungkin kalau bahasa Indonesianya itu terbuat dari. Jadi kalau agregasi ininya bisa boleh nol ya, hubungannya boleh nol. Kalau yang komposisi itu hubungannya harus minimal 1 ya. Jadi hubungannya harus minimal 1 di sini. Nih ya, contohnya agregasi, misalnya karyawan itu bagian dari departemen, roda itu bagian dari kendaraan, meja itu bagian dari kantor. Tapi boleh nol kalau di sini ya, hubungannya boleh nol. Bedanya kalau komposisi itu menggambarkan relasi bagian juga, tapi relasi bagian itu lebih kepada dari komposisinya atau terbuat dari ya, jadi makanya hubungannya satu-satu di sini ya. Misalnya mobil itu minimal harus punya pintu, misalnya building atau bangunan minimal punya 1 kamar. Mouse misalnya minimal punya button gitu ya. Nah itu kalau komposisi bedanya ya. Kalau komposisi dibuat garis dan belah ketupatnya gelap hitam ya. Kalau yang agregasi belah ketupatnya putih. Nah itu penjelasan sintaks dari untuk membuat kelas diagram. Lalu ada objek diagram. Ini yang seperti saya bilang tadi, objek diagram itu adalah instantiation dari semua bagian kelas diagram. Instantiation itu artinya membuat instance dari kelas dengan nilai atribut yang sesuai. Ya, jadi objek diagram ini berguna jika ingin melihat lebih detail suatu kelas. Nah, ini misalnya yang di atas ini adalah kelas diagram, ya, kelas diagram yang di atas ini. Kalau objek diagram kita tambah instance-nya, contohnya pasien, ini contohnya, contoh pasiennya adalah John Doe. Dijelaskan appointment-nya appointment 1, simptomnya simptom gejala 1, dokternya siapa, misalnya ini Dr. Smith. Jadi dijelaskan instance-nya ya. Nah itu bedanya kelas diagram dan objek diagram. Lalu terakhir adalah bagaimana kita verifikasi dan validasi model struktural. Jadi sama seperti di kasus fungsional model, kita harus memastikan modelnya konsisten ya. Modelnya konsisten tentu kita dengan verifikasi ke user. Kita lakukan validasi ke user. Misalnya ini untuk struktural model, yang ini diabaikan yang CRC card. Jadi ada kelas diagram, ada objek diagram. Kita pastikan kelas diagramnya itu ada relasi, ya, ada asosiasi. Kelas diagramnya ada kelas, ada atributnya, terus ada operasinya, ya, ada atribut. Kemudian ada tipenya. Asosiasinya juga apakah itu agregasi, generalisasi, komposisi. Begitu juga dengan objek diagram, kita pastikan ada objek, ada atributnya ya. Nah itu, jadi kita lakukan verifikasi ke user. Nanti user yang melihat apakah itu sudah benar, apakah ada yang harus dihilangkan atau ditambahkan. Nah nanti kita
perbaiki lagi. Setelah diidentifikasi kemudian kita perbaiki, nah kita iterasi lagi, kita review lagi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, kelas dan objek diagram itu menunjukkan struktur dari sistem berorientasi objek. Membangun model struktural itu adalah proses yang iteratif yang melibatkan analisis tekstual, brainstorming, membuat daftar objek, dan menggabungkan pola atau pattern yang berguna. Kemudian objek diagram itu dapat digunakan untuk membantu mendetailkan kelas diagram. Lalu verifikasi dan validasi model itu penting untuk memastikan konsistensi dari model struktural. Nah, referensi bisa dilihat di referensi ini dari Alan Dennis, atau misalnya belum jelas dengan materi yang saya jelaskan itu bisa googling. Banyak informasi terkait kelas diagram atau pemodelan struktural ya. Nah, sekian untuk materi model struktural ini, pertemuan 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.